Baik, itu tadi paparan dari para Sidi dan mungkin bisa lanjut ke Pak Alam, barangkali bisa menjelaskan kronologi dari bagaimana 5 Juli itu menjadi awal gerakan 7 desa gitu menyatu gitu, 7 desa menyatu dan sampai akhirnya tanggal 16 Agustus ada penggembosan, ada yang apa namanya, ada yang diduga ada yang melakukan intervensi gitu sampai akhirnya terjadi kriminalisasi ini. Untuk Pak Alam mungkin waktu dan tempat dipersilakan Pak Alam. Kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang juga turut serta dengan acara ini baik secara offline maupun offline juga ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan konflik agraria terhadap PT Poresta Lestari Dwi Karya ini dengan masyarakat Mombalong, Desa Kembiri khususnya Dusun Air Gede, kami mewakili daripada masyarakat Dusun Air Gede ingin menyampaikan sebetulnya konflik ini terjadinya dari pembukaan lahan itu sebetulnya sudah ada. Cuman di waktu itu masyarakatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa diam, takut dan berharap kepada pemerintah agar bisa memberikan keadilan kepada masyarakat dengan seadil-adilnya. Namun pada kenyataannya tahun berganti tahun, harapan dari masyarakat kemudian dari pihak pemerintah desa pun sudah berupaya untuk menanyakan, memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat, sekaligus menanyakan status keberadaan PT Poresta Lestari Dwi Karya di Desa Mombalong, Kecamatan Mombalong ini khususnya di Desa Kembiri. Karena bagi masyarakat keberadaan perusahaan ini statusnya itu sangat-sangat tidak jelas. Mungkin dari pemerintah mungkin jelas. Maksudnya begini, apakah keberadaan perusahaan ini di tempat kita ini, apakah perusahaan ini apakah tanah kita ini dirampas, apakah tanah kita ini dikontrak? Itu maksud kami tidak ada kejelasan. Seiring dengan waktu kami terus berharap menyuarakan baik secara lisan, di waktu-waktu ada ketemu dengan orang-orang yang berkompeten dari Kabupaten Belitung, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Seiring dengan waktu kami terus menunggu kejelasan-kejelasan, tapi yang kami dapatkan itu masih tetap belum ada kejelasan, sehingga sampailah di waktu itu penebangan pohon sawit yang katanya untuk mempersiapkan pembibitan. Jadi waktu itu ada salah satu warga Dusun Air Gede ke kebun, lantas sempat menahan daripada alat berat untuk penebangan itu. Setelah itu teman salah satu bukan kepada seluruh masyarakat, dan akhirnya masyarakat bermusyawarah malamnya untuk mengambil bagaimana penebangan sawit. Karena masyarakat ini masalah HGU-nya itu tidak ada kejelasan, jadi masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya penebangan ini artinya izinnya udah habis gitu kan. Nah, masyarakat ini tidak mau kalau ini replanting dimulai, tidak mau seperti yang sudah-sudah, ibarat cuma jadi penonton gitu kan. Akhirnya masyarakat bermusyawarah bersama-sama untuk mendatangi perusahaan untuk menanyakan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Di situ ada 5 tuntutan masyarakat yang dipertanyakan. Singkat cerita, pada tanggal 5 Juli kami bersama-sama masyarakat itu mendatangi pihak perusahaan dengan berorasi damai. Alhamdulillah disambut pihak perusahaan itu dengan baik. Di situ kita beraudensi,
di dalam audiensi tersebut itu dihadiri Bapak Kapolsek Mombalong, Bapak Kepala Bidang Perkebunan, pimpinan perusahaan Pak Sugeng, beserta dengan dari Desa Kembirinya Pak Kades, Ketua BPD, Pak Kadus, beserta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Di situ kami belum bisa menemukan jawaban karena yang disampaikan oleh Bapak Manajer bahwa terkait tuntutan masyarakat itu beliau tidak bisa mengambil keputusan karena keputusan itu ada di kewenangan pihak manajemen. Itu jawaban dari pihak perusahaan. Kemudian daripada itu tokoh-tokoh masyarakat beserta Korlap minta kepada perusahaan dalam jangka waktu 3 hari agar bisa memberikan jawaban dan menghadirkan pimpinan tertinggi yang bisa mengambil keputusan terkait tentang perjuangan daripada masyarakat. Selama 3 hari kami menunggu, terus kami bersurat meminta jawaban dari pihak perusahaan itu di gedung DPRD tingkat 2 Kabupaten Belitung. Seiring dengan waktu kami berorasi lagi ke Tanjung Pandan, ke kantor DPRD. Namun sebelumnya kita singgah sebentar di kantor Bupati, berorasi sebentar, disambut baik oleh Pak Bupati, dan kemudian kami melanjutkan ke kantor DPRD dengan berjalan kaki. Nah, di situ alhamdulillah kami direspon dengan baik oleh Ketua DPRD, difasilitasi untuk beraudensi. Nah, di situ hadirlah pihak dari perusahaan yang bernama Pak Pitrizal. Kalau tidak salah beliau itu Kepala Badan Perizinan dari perusahaan PT Foresta ini. Hadir juga bersama beliau Pak Sugeng selaku manajer ETKME, kemudian Pak manajer TRSE itu Pak Azwin hadir. Kemudian Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Pak Wahyu juga hadir. Bapak Kapolsek Mombalong juga hadir. Mohon maaf, Bapak perwakilan dari Kapolres itu juga hadir, BPN juga hadir, Kepala Bidang Perkebunan juga hadir. Di situ kami meminta jawaban dari pihak perusahaan terkait masalah tuntutan dari masyarakat. Namun berjalannya dengan waktu, audiensi, argumentasi bahwa harapan dari masyarakat belum terjawab karena belum sesuai dengan harapan yang diberikan jawaban dari pihak perusahaan. Pada waktu itu setelah audiensi bersama-sama masyarakat bahwa masyarakat melalui Korlap oleh karena tidak membuahkan hasil, sepulangnya dari DPRD sepakat untuk memblokir jalannya pabrik dan menghentikan aktivitas kegiatan di pabrik perusahaan Foresta Lestari Dwi Karya ini. Di situ masyarakat melalui Ketua Korlap meminta selama 3 hari untuk meminta jawaban terkait masalah tuntutan masyarakat. Namun hasilnya tetap masih belum ada jawaban yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian kalau tidak salah pada tanggal 10 Julinya dilanjut, mohon maaf. Kemudian setelah itu berorasi lagi ke pihak perusahaan, ke kantor TKME perusahaan, kembali menanyakan jawaban, meminta jawaban terkait tuntutan masyarakat. Namun waktu itu sedang audiensi sempat terjadi chaos. Namun audiensinya dilanjutkan di kantor Pemda Tanjung Pandan, yang pada waktu itu Bapak Bupati tidak hadir, mungkin ada tugas di luar kota. Di situ yang hadir Bapak Asisten 1 Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Bapak Kapolres, Bapak Dandim beserta BPN, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan itu hadir. Terus melanjutkan audiensi tadi yang sempat terputus, namun Bapak Asisten
akan menyampaikan kepada Bapak Bupati terkait masalah tuntutan-tuntutan daripada masyarakat. Singkat kata, hasilnya pun belum sesuai dengan harapan masyarakat. Di penghujung pertemuan sempat Korlap bermusyawarah dengan Ketua Korlap menyampaikan meminta kepada Bapak Bupati agar membentuk tim untuk uji petik di lahan-lahan yang terindikasi bahwa lahan tersebut berada di luar HGU. Kemudian Bapak Bupati selang beberapa waktu membentuk tim dan melakukan uji petik pada tanggal 30 Juli, melakukan uji petik itu yang pertama kali di Desa Perpat. Di penghujung sebelum Bapak Bupati meninggalkan lokasi yang mana sebelumnya akses jalan perusahaan itu masih ditutup oleh masyarakat, kalau tidak salah itu udah 9 hari, Bapak Bupati berjanji akan memberikan jawaban terkait hasil uji petik dan penilaian dari hasil Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belitung. Setelah 7 hari, jawaban pun dari Pak Bupati tidak kunjung datang, dan uji petik untuk di titik-titik yang terindikasi sempat dihentikan. Sampailah 10 hari, akhirnya perwakilan Korlap itu bersepakat untuk berorasi kembali ke kantor Bupati dengan tujuan ada 2 poin. Yang pertama, menagih janji Pak Bupati. Yang kedua, ingin menanyakan kenapa uji petik sempat dihentikan. Setelah 4 hari, setelah uji petik tanggal 30, 4 hari setelahnya kami mendapatkan hasil dari BPN bahwa di salah satu titik di Desa Kembiri Dusun Air Gede ini dinyatakan betul lahan tersebut di luar HGU. Ini kami bawa berita acara dari BPN hasil uji petik pada tanggal 30. 4 hari setelah kami menerima berita acara dari BPN, kami bersama teman-teman Korlap dan juga masyarakat bermaksud datang ke pihak perusahaan dengan niat untuk memberitahu bahwa lahan yang terindikasi tersebut setelah dilakukan uji petik dinyatakan di luar HGU. Kebetulan waktu itu Bapak manajernya sendiri itu kami ajak ke lahan untuk memberitahu masalah tempat-tempat lahan batas-batas patok lahan yang di luar HGU tersebut. Mungkin di situ ada videonya, mungkin bisa diputar sedikit. Jadi kalau menurut Bapak gimana nih? Kalau tanggapan daripada Bapak gimana nih? Tanggapan dari kami tampung. Enggak maksudnya tanggapan Bapak dalam hal ini gimana? Karena Bapak udah turun ke lapangan. Bawa data dari hasil BPN. Iya. Ya kita tampung dengan ekspresi orang Bapak menunjukkan. Kenapa? Bapak juga. Nah itu kesepakatan sama. Ini kan. Ini buat kesimpulan Bapak ini kan. Iya. Kalau menurut Bapak gimana nih? Kalau tanggapan daripada Bapak gimana nih? Tanggapan dari kami tampung. Enggak maksudnya tanggapan Bapak dalam hal ini gimana? Karena Bapak turun ke lapangan nih. Bapak bawa data dari hasil BPN. Iya. Ya kita tampung dengan ekspresi orang Bapak. Kan dengan pikir baik kami datang. Tadi kan apa? Bapak juga dibilang tidak usah panen. Kan gitu. Karena pemutusan kan bukan saya. Kan karena saya juga tadi juga ini
Bahwa iya. Jangan deket-deket. Mumpung kita ada itu Bapak manajer di sini. Jadi kita mulai hari ini mungkin ada pembatasan Pak ya, yang di luar HGU dan juga di dalam HGU. Jadi saya nak dilarang Pak. Kami kan yang butuh kami ini yang dipatok itu. Kalau untuk masalah patok, ini kan hacker gitu kan. Nah, kita pemberitahuan aja. Jangan sampai tinggal perusahaan di sini aja. Oke. Inisiatif mereka lah tahu lah. Paham. Sampai kita negosiasi kan kini takutnya teman-teman ini terlalu pula di sini jadi permasalahan pula kan kalau memang lebih buat mudah-mudahan itu nanti lihat pada cuman dia kalau lihat orang bayi oke kita jalan baik ya dapat dulu ayo Mas siap kok Bapak ini nah itu kesepakatan ini kan bikin bola ini Baik. Jadi setelah kami pemberitahuan kepada pihak perusahaan tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa lahan yang di luar HGU tersebut bahwa masyarakat meminta agar tidak ada kegiatan di lahan tersebut apalagi pemanenan. Setelah 9 hari setelah pemberitahuan tersebut yang mana pihak perusahaan melakukan pemanenan di lahan yang di luar HGU. Di waktu itu masyarakat yang itu kebunnya mungkin berhubung lahan tersebut kan di tengah-tengah jalan ke kebunnya masyarakat, jadi masyarakat nih bingung gitu kan. Kemarin lah sepakat bahwa sudah dikasih tahu kepada pihak manajer kok masih dipanen gitu kan. Nah waktu itu saya pribadi sempat waktu itu dari kebun berniat untuk nyari ikan berhubung musim kemarau, pas lewat di lahan tersebut kan. Begitu kami datang di situ ternyata masyarakatnya udah rame gitu kan. Lantas aku tanya kenapa, ada apa ini kan? Ini ada pemanenan katanya kan. Terus siapa yang menyuruh panen? Katanya itu pihak manajer. Akhirnya di situ Bapak Ketua Korlap bersama yang lain meminta agar Bapak manajer menemui masyarakat yang ada di lokasi pemanenan di luar HGU. Lebih kurang setengah jaman lah menunggu. Akhirnya Bapak manajer itu datang ke lahan untuk menemui masyarakat. Kemudian manajer menyampaikan bahwa pemanenan tersebut perintah dari manajemen. Cuman kita kemarin belum paham itu yang memerintahkan panen itu manajemen yang mana gitu kan. Apakah manajemen kabupaten, apakah manajemen pusat, itu kita kurang paham. Kemudian setelah berdialog, Ketua Korlap itu meminta kepada Bapak agar pihak manajemen itu bisa dihadir hari itu juga. Jadi kalau memang tidak bisa hadir hari itu juga Bapak Ketua Korlap bersama masyarakat, paling tidak katanya, paling tidak itu bisa video call lah gitu kan, untuk menanyakan permasalahan ini kan. Jadi dijanjikan oleh masyarakat yang berkumpul di lokasi lahan di luar HGU itu sekitar jam 3 itu akan menuju kantor TRSE di Angkasa Puri kan. Tepat waktu itu kalau tidak salah kurang jam 30 masyarakat mulai bergerak menuju perkantoran. Di situ saya sempat terlambat datang hubung sedikit kendala kendaraan saya. Begitu saya sampai di situ sudah
berdialog antara klub dengan saya mencoba untuk mendekat dan mendengar pembicaraan mereka, namun begitu banyak kerumunan daripada akhirnya saya tidak bisa mendekat dan mendengar proses yang dibicarakan. Seiring dengan waktu itu saya terdengar pecahan kaca mulai berjatuhan. Begitu saya menoleh, lemparan demi lemparan udah mulai terjadi. Dan saya sempat lari ke depan pintu perkantoran meminta agar bapak-bapak yang berada di dalam mohon keluar. Mengingat situasi dan kondisi amarah daripada masyarakat ini udah luar biasa memuncaknya. Setelah meminta bapak-bapak yang ada di dalam itu keluar, saya dengan kawan-kawan mencoba untuk meredamkan massa yang sedang mengamuk, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami kan. Anarkis tersebut pelemparan batu dengan pemecahan kaca itu terus dilakukan. Kemudian itulah awal daripada berupa 11 orang tersangka yang sampai saat ini masih ditahan di Kapolda. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kemudian kami sangat-sangat berharap kepada pemerintah yang punya kewenangan di dalam hal ini agar bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan ini terhadap masyarakat. Agar kita ke depan biar nyaman, lebih nyaman. Masyarakat butuh perusahaan, perusahaan pun butuh masyarakat dan butuh keamanan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.